Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Khalid dari kelas 7A ingin menyampaikan video terkait penyuluhan peternakan. Peternakan itu sebenarnya memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, daging, telur, susu, dan juga uang yang kita dapatkan itu bisa berasal dari peternakan. Nah, tapi di lapangan itu eh, sangat jarang atau kuranglah dalam mengelola ternak itu dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi oleh para peternak, mulai dari ternak yang sakit, susahnya mencari pakan, dan juga manajemen kandang yang kurang baik. Lewat video ini saya akan membuat video terkait penyuluhan peternakan. Yang pertama adalah manajemen pakan. Jadi intinya manajemen pakan itu adalah cara kita mengatur pakan ternak supaya cukup, berkualitas, dan tidak boros biaya. Karena dalam usaha peternakan, pakan itu menyerap biaya paling besar yaitu sekitar 60-70%. Yang perlu diperhatikan, pertama, harus sesuai kebutuhan ternak. Ternak yang masih kecil, sedang tumbuh atau sedang digemukkan tentu butuh pakan yang lebih banyak dan lebih bergizi dibanding ternak dewasa. Biasa, kalau pakannya kurang, pertumbuhan jadi lambat. Tapi kalau berlebihan, biaya malah membengkak dan itu merugikan para peternak. Yang kedua adalah perhatikan kualitas pakan. Pakan yang baik tidak hanya bikin ternak kenyang, tapi juga memenuhi kebutuhan gizinya. Untuk ternak ruminansia, pakan sebaiknya terdiri dari hijauan seperti rumput dan pakan tambahan seperti konsentrat supaya energinya dan proteinnya seimbang dan tercukupi. Yang ketiga, manfaatkan pakan yang ada di sekitar kita. Bahan seperti jerami, limbah jagung, ampas tahu, itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, supaya lebih bagus, bahan ini bisa diolah, misalnya dengan fermentasi, sehingga lebih awet, lebih mudah dicerna, dan disukai ternak, serta meningkatkan nilai gizi di dalam bahan tersebut. Keempat, yaitu atur waktu cara pemberian pakan. Pakan sebaiknya diberikan secara teratur setiap hari, jangan asal-asalan. Selain itu, air minum harus selalu tersedia dan bersih, karena tanpa air yang cukup, pakan tidak bisa dicerna dengan baik. Kalau manajemen pakan dilakukan dengan baik, ternak akan lebih sehat, pertumbuhannya cepat, dan biaya pakan jadi lebih hemat, sehingga usaha peternakan jadi lebih menguntungkan. Yang kedua adalah manajemen kandang. Jadi manajemen kandang itu penting, karena kandang adalah tempat ternak tinggal setiap hari. Kalau kandangnya nyaman, ternak akan lebih sehat dan pertumbuhannya juga lebih baik. Yang perlu diperhatikan adalah kandang harus bersih dan kering. Kandang yang kotor dan lembab bisa jadi tempat berkembangnya kuman dan penyakit. Jadi kotoran sebaiknya dibersihkan secara rutin supaya ternak tetap sehat dan kandang tidak bau. Kedua adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga perlu diperhatikan karena kandang yang cukup mendapatkan cahaya dapat menjaga kandang agar tetap kering sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga yaitu adalah pengolahan limbah kandang. Nah, ini sangat penting. Jadi, jangan biarkan kotoran pada ternak itu menumpuk. Selain mengganggu kesehatan, kotoran ternak ini juga dapat mengundang berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kita harus mengelola kotoran-kotoran ini agar lebih baik untuk kandang dan juga kebersihannya. Nah, kalau manajemen dilakukan dengan baik, ternak akan lebih nyaman, jarang sakit dan hasil produksi bisa meningkat. Selanjutnya adalah manajemen kesehatan. Nah, ini sangat penting karena supaya ternak tidak mudah sakit dan bisa tumbuh dengan baik. Karena kalau satu ternak sakit, itu bisa menular ke ternak yang lain dan itu dapat merugikan para peternak. Pertama, yang dilakukan adalah pencegahan dan lebih penting daripada pengobatan. Caranya dengan menjaga kebersihan kandang. Balik lagi ke manajemen kandang yang baik. Kalau manajemen kandang yang baik, maka penyakit itu jarang muncul. Yang kedua adalah perhatikan kondisi ternak setiap hari. Kalau ternak terlihat lesu, nafsu makan menurun, atau ada luka,
sebaiknya segera diperiksa. Semakin cepat diketahui, semakin mudah penanganannya. Ketiga, lakukan vaksinasi dan pengobatan secara rutin sesuai anjuran petugas kesehatan. Vaksin membantu melindungi ternak dari penyakit berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Nah, dengan manajemen kesehatan yang baik, ternak akan lebih kuat, jarang sakit, dan produktivitasnya meningkat, sehingga usaha peternakan bisa berjalan lebih aman dan menguntungkan. Kalau manajemen peternakan yang diterapkan dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh peternak. Yang pertama adalah ternak menjadi lebih sehat dan pertumbuhannya lebih cepat dengan pakan yang cukup, kandang yang nyaman, kesehatan yang terjaga. Ternak tidak mudah stres dan jarang sakit dan ini sangat menguntungkan bagi peternak. Kedua adalah penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Pakan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh ternak sehingga pertumbuhan bobot badan lebih optimal dan biaya pakan bisa ditekan. Ketiga, angka kematian ternak dapat dikurangi, serta penyebaran penyakit juga bisa ditanggulangi. Manajemen kandang dan kesehatan yang baik membuat risiko penyakit menurun dan ternak lebih terkontrol. Keempat, produksi dan kualitas hasil ternak meningkat, baik daging maupun hasil ternak lainnya menjadi lebih baik kualitasnya, sehingga nilai jual bisa meningkat. Yang terakhir adalah keuntungan usaha peternakan menjadi lebih besar dan stabil. Dengan biaya yang lebih terkontrol dan hasil yang meningkat, usaha peternakan menjadi lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Jadi, manajemen peternakan yang baik bukan hal yang rumit, tapi langkah penting untuk membuat usaha ternak lebih maju dan sejahtera. Sekian video terkait penyuluhan peternakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.